Kajian Ramadan, kajian ke-16, Zakat. Segala puji bagi Allah yang berkenan menghapuskan dan memaafkan kesalahan dan memberikan ampunan atas dosa. Setiap orang yang berlindung kepadanya pasti akan beruntung, dan siapa yang bertransaksi dengannya pasti akan mendapatkan laba. Ia telah mengangkat langit tanpa penyangga, menurunkan air hujan dari langit sehingga tumbuhan menjadi subur, dan binatang ternak bisa kembali menikmati rerumputan yang segar. Allah menciptakan dedaunan terus berganti untuk selalu bertasbih kepadanya. Segalanya butuh kepadanya, dan memang barangkali kebutuhan dan kefakiran itu lebih membawa kebaikan. Betapa banyak orang yang kecukupan, namun hal itu justru menyebabkannya sombong dan angkuh. Perhatikanlah Qorun. Ia mempunyai sekian banyak harta kekayaan, akan tetapi tidak sedikit pun ia mau memberi. Ia telah diingatkan, namun tidak juga bisa sadar, dan celaan pun tidak lagi berguna baginya. Ketika kaumnya mengatakan kepadanya, "Janganlah terlalu bergembira." Aku memuji Allah sepanjang pagi dan petang. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah yang Maha Kaya dan Maha Dermawan. Allah memberikan karunia yang sangat besar dan sangat luas. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang paling dermawan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam rela mengorbankan jiwa dan harta demi membela kebenaran. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kedamaian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat beliau Abu Bakar yang senantiasa menemani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mukim maupun ketika bepergian, kepada Umar yang senantiasa mengukuhkan agama ini, kepada Utsman yang rela menginfakkan sekian banyak hartanya di jalan Allah, kepada Ali, kemenakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlepas diri dari setiap orang yang berlebihan dalam menundukkannya atau yang mencacatkannya, serta kepada seluruh sahabat dan tabi'in yang mereka dengan berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban menunaikan zakat sangat banyak. Adapun hadis-hadis tentang kewajiban zakat diantaranya adalah sebagai berikut. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar: mengesahkan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji. Seseorang bertanya, haji dan puasa Ramadan? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak, tapi puasa Ramadan dan haji. Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, demikianlah yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan kesaksian atau syahadat bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan seterusnya, semakna dengan hadis sebelumnya. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dan bangunannya yang agung. Ia selalu disandingkan dengan ibadah sholat di berbagai tempat dalam kitab Allah. Kaum muslimin pun sepakat mengenai kewajiban zakat ini dengan ijma yang pasti. Maka siapa saja yang mengingkari kewajiban ini, padahal ia mengetahuinya, maka ia berarti telah kafir dan keluar dari Islam. Sedangkan orang yang bakhil sehingga tidak mau mengeluarkan zakat atau mengurangi bagian zakat yang harus ia berikan,
maka ia menjadi bagian dari orang-orang zalim yang layak mendapatkan sanksi dan balasan. Harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati ada 4 jenis. Yang pertama, sesuatu yang tumbuh dari tanah, baik yang berupa biji maupun buah. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Hak harta yang terbesar adalah zakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pertanian yang disirami oleh langit atau yang tumbuh dengan sendirinya tanpa pemeliharaan, maka bagian zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Sedangkan pertanian yang menggunakan pengairan sendiri adalah 1/20 atau 5%. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Zakat tidak wajib diberikan kecuali jika telah mencapai 1 nisab, yaitu 5 wasak. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, biji-bijian dan kurma tidak ada zakatnya kecuali jika sudah sampai 5 wasak. Hadis riwayat Imam Muslim. 1 wasak adalah 60 sok berdasarkan ukuran sok Nabi SAW. Dengan demikian nisabnya adalah 300 sok yang timbangannya untuk gandum yang bagus mencapai 2040 gram atau 2 kg 1/25. Dengan demikian ukuran nisab untuk gandum yang bagus adalah 612 kg. Tidak ada kewajiban zakat jika ukurannya kurang dari ini. Ukuran zakatnya adalah 1/10 penuh jika tanaman itu menggunakan pengairan alami tanpa harus berupaya menyiraminya, dan 1/5 jika menggunakan pengairan atas usaha petani sendiri. Namun buah-buahan atau fawakih, sayur-sayuran, dan buah-buah berair seperti melon, semangka, dan sebagainya tidak wajib dizakati. Dasarnya adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu, sayur-sayuran tidak ada zakatnya. Dan juga perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apel dan yang semisal dengannya tidak ada zakatnya. Sebab ia tidak bisa dikategorikan sebagai biji-bijian maupun buah yang menjadi makanan pokok. Akan tetapi, jika ia menjualnya sehingga menghasilkan dirham dan kemudian sampai pada haulnya atau setahun atas penjualan harganya, maka ada zakatnya. Kedua, binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, baik kambing domba maupun kambing bandot. Jika binatang tersebut masuk kategori saimah dan dipelihara untuk diambil susunya dan dikembangbiakan dan sudah sampai nisab minimal unta adalah 5 ekor, sapi 30 ekor, dan kambing 40 ekor. Yang dimaksud dengan binatang saimah adalah binatang yang digembalakan di rumputan bebas yang bukan merupakan tanaman orang sepanjang tahunnya atau kebanyakan waktunya. Jika binatang itu tidak termasuk kategori saimah, maka tidak ada zakatnya, kecuali jika binatang itu diperdagangkan. Namun, jika binatang itu disiapkan untuk menghasilkan laba dengan diperjualbelikan, maka dalam hal ini ia dimasukkan dalam kategori dagangan yang wajib dizakati berdasarkan zakat tijarah atau dagang. Apakah binatang itu saimah atau mu'allaqah, yakni binatang yang diikat dan diberi makan di situ? Jika ia sudah sampai pada nisab tijarah itu sendiri atau digabung dengan perdagangan pemiliknya secara umum. Ketiga, emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,
maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Yang dimaksud dengan menyimpannya adalah tidak membelanjakannya di jalan Allah, dan pembelanjaan yang paling agung adalah membelanjakannya sebagai zakat. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang yang mempunyai emas ataupun perak, namun kemudian ia tidak menunaikan haknya, melainkan pada hari kiamat nanti akan dibentangkan untuknya lempengan logam dari api neraka. Lalu ia dipanggang di atasnya di dalam neraka jahanam, dan kemudian bagian sisi jidat dan punggungnya disetrika dengan lempengan panas itu. Setiap kali dingin, maka ia dipanaskan lagi di mana ukurannya ada 50.000 tahun, sampai kemudian ia dihakimi di hadapan para hamba." Yang dimaksud dengan haknya adalah zakatnya, seperti yang ditafsirkan oleh riwayat hadis Imam Muslim. Tidaklah orang yang mempunyai simpanan yang tidak mengeluarkan zakatnya, dan seterusnya. Maka harta yang berupa emas atau perak wajib dikeluarkan zakatnya, apakah yang sudah berbentuk uang atau berbentuk logam, atau perhiasan yang dipakai maupun yang tidak dipakai dan semisalnya. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban zakat pada keduanya tanpa perincian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa pernah ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW dengan membawa putrinya yang mengenakan 2 buah gelang tebal di tangannya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Apakah kamu memberikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Beliau SAW kemudian bersabda, "Sukakah kamu bila pada hari kiamat nanti Allah memakaikan 2 gelang dari neraka disebabkan keduanya?" Akhirnya wanita itu melepaskan kedua gelang tersebut dan memberikannya kepada Nabi SAW, lantas berkata, "Keduanya untuk Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam At-Tirmizi. Dalam kitab Bulughul Maram disebutkan bahwa isnad hadis ini kuat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW mengunjungiku. Lalu beliau SAW melihat beberapa gelang yang terbuat dari perak. Lalu beliau SAW bersabda, 'Apakah ini?' Aku menjawab, 'Ini aku gunakan berhias untukmu ya Rasulullah.' Beliau SAW bersabda, 'Apakah kamu menunaikan zakatnya?' Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau SAW kemudian bersabda, 'Ia akan membuatmu tersentuh api neraka.' Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi, dan Imam Al-Hakim serta disahihkan olehnya. Imam Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini berdasar pada syarat Sahihain. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab At-Talkhis bahwa hadis ini berdasarkan syarat hadis sahih. Imam Ibnu Daqiq menyatakan hadis ini berdasarkan syarat Imam Muslim. Emas tidak wajib dizakati sehingga menjadi 1 nisab, yaitu 20 dinar. Sebab Nabi SAW bersabda mengenai zakat emas, "Engkau tidak punya kewajiban apa-apa sehingga engkau mempunyai 20 dinar." Yang dimaksud dengan dinar di sini adalah dinar Islami yang timbangannya mencapai 1 mithqal. Sedangkan ukuran 1 mithqal adalah 4 gram seperempat. Dengan demikian, nisab emas adalah 85 gram. Demikian juga tidak ada kewajiban zakat atas perak sehingga mencapai 1 nisab, yaitu 5 uqiyah. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, "Jika belum sampai 5 uqiyah, maka tidak ada zakatnya." 1 uqiyah adalah 40 dirham Islami. Dengan demikian, nisabnya adalah 140 mithqal, yaitu 595 gram. Sebanding dengan 56 rial Arab dari perak. Ukuran zakat emas dan perak cukup 2,5%. Demikian juga terdapat kewajiban zakat pada uang, karena ia merupakan ganti dari perak, sehingga ia menggantikan kedudukannya. Jika uang itu telah mencapai nisabnya perak, maka zakatnya wajib dikeluarkan. Jadi, zakat itu wajib atas emas, perak, dan uang. Apakah ada di tangannya sendiri atau sedang ada di dalam tanggungan orang. Oleh karena itu wajib dikeluarkan zakat pada piutang, baik piutang orang itu berupa uang
harga barang, upah, atau lainnya. Piutang ini dikeluarkan zakatnya setiap tahun bersama dengan uang tunai yang ada, atau dikeluarkan zakatnya setelah dibayar oleh yang berutang dengan diperhitungkan setiap tahunnya. Tetapi, jika uang itu ada pada orang lain yang kesulitan mengembalikannya atau memperlambat pembayarannya sehingga pemiliknya sulit untuk memperolehnya kembali, maka tidak ada zakatnya sampai uang itu dapat diperolehnya kembali. Pada waktu itu dikeluarkanlah zakatnya hanya untuk tahun itu, bukan untuk tahun-tahun yang terlewat. Tidak ada kewajiban zakat pada barang tambang lainnya selain emas dan perak, sekalipun barangkali lebih mahal dari keduanya, kecuali jika untuk perdagangan, sehingga ia mengeluarkan zakatnya sebagai zakat tijaroh. Keempat, barang dagangan atau komoditi, yaitu segala sesuatu yang dikembangkan dan diperdagangkan baik berupa perabot rumah, hewan, makanan, minuman, kendaraan, dan semisalnya yang bisa disebut sebagai harta yang berupa barang. Ia harus menghitungnya setiap tahun dan kemudian mengeluarkan 2,5% dari nilainya. Apakah nilainya itu sesuai dengan nilai ketika ia membelinya, lebih tinggi atau lebih rendah? Para pemilik warung, alat-alat, onderdil, dan sebagainya berkewajiban melakukan perhitungan secara cermat dan menyeluruh mengenai barang yang kecil maupun besar dan kemudian mengeluarkan zakatnya. Jika ia mengalami kesulitan untuk melakukan hal itu, mereka harus bersikap hati-hati kemudian mengeluarkan zakatnya yang akan membebaskan mereka dari tanggungan. Tidak ada zakat dalam hal yang menjadi kebutuhan manusia, baik yang berupa makanan, minuman, tempat tidur, tempat tinggal, binatang-binatang lain, mobil dan pakaian, kecuali perhiasan emas dan perak. Nabi SAW bersabda, tidak ada kewajiban zakat atas orang muslim berkenaan dengan budak dan kuda yang dimilikinya. Muttafaq alaih. Tidak ada kewajiban zakat mengenai harta yang disiapkan untuk gaji, baik berupa properti, mobil, dan semisalnya. Akan tetapi, yang wajib dizakati adalah gaji yang berupa uang dan sudah sampai haul, genap 1 tahun, serta sudah mencapai nisab, atau digabungkan kepada harta sejenis yang dimilikinya. Ikhwan sekalian, tunaikanlah zakat harta kalian dan bersihkanlah dirimu dengannya. Sebab zakat yang kau berikan itu adalah keuntungan dan bukan kerugian. Hitunglah seluruh harta yang mengharuskan kalian untuk menunaikan zakatnya. Dan mohonlah kepada Allah agar apa yang kalian infakkan itu diterima oleh Allah dan membawa berkah kepada kalian dalam harta yang masih ada di tangan kalian. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga Allah senantiasa berkenan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya.